Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai cloud computing atau komputasi awan. Kelompok kami terdiri dari Jawahirul Maknun, Sylvia Salsabila, Nike Karlina, Maidani, Putri Rohmatul, Putri Tria, dan Andi Febriana Salsabila. Yang pertama ada pengertian dari cloud computing. Menurut National Institute of Standard and Technology, cloud computing adalah model untuk memberikan kenyamanan pada akses jaringan permintaan di beberapa pengguna untuk berbagai sumber daya komputasi yang dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan jasa, yang selanjutnya dapat ditetapkan dan dirilis dengan usaha pengelolaan yang minimal atau interaksi penyediaan layanan. Artinya, cloud computing ini adalah suatu proses yang dikomputasi yang berbasis internet yang memberikan layanan server. Aplikasi ini juga disebut sebagai penyimpanan ruang yang hanya bisa diakses secara online. Yang selanjutnya yaitu ada komponen dari cloud computing. Yang pertama yaitu cloud clients atau seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Yang kedua ada cloud service atau produk layanan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real-time melalui media internet. Yang ketiga ada cloud application. Ini adalah pemanfaatan cloud computing dalam hal arsitek software, sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan sebuah aplikasi di komputer. Yang keempat ada cloud platform. Ini adalah layanan berupa platform hardware maupun software infrastruktur. Biasanya ini adalah aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan PaaS sebagai infrastruktur aplikasi bisnisnya. Yang kelima ada cold storage, yaitu proses penyimpanan data sebagai sebuah layanan. Yang terakhir ada cloud infrastruktur, adalah infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Yang selanjutnya ada karakteristik dari cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Artinya pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa menggunakan interaksi manusia dengan penyedia layanan. Contohnya, menggunakan sebuah portal web dan manajemen antarmuka. Yang kedua ada broad network access. Ini adalah kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan akses melalui mekanisme standar yang mengenalkan penggunaan berbagai platform. Contohnya telepon seluler, laptop, dan PDA. Yang ketiga ada resource pooling. Ini adalah penyatuan sumber daya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen menggunakan model multi penyewa dengan menggunakan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat ada rapid elasticity. Ini adalah kemampuan dapat dengan cepat dan elastis ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada resource service. Ini adalah sistem komputasi awan secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan pengguna sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran atau metering pada tahap tingkat yang sesuai dengan jenis layanan. Yang selanjutnya ada model layanan cloud computing, meliputi software as a service, yaitu kemampuan yang diberikan kepada pengguna untuk menggunakan aplikasi penyedia dapat beroperasi pada infrastruktur cloud. Yang kedua ada platform as a service. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepada pengguna untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat atau diperoleh ke infrastruktur komputasi awan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung oleh provider. Yang ketiga ada infrastruktur as a service. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepada pengguna untuk memproses, menyimpan, dan berjaringan dan berkomputasi sumber daya lain. Pengguna dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak secara bebas. Dapat juga mencakup sistem operasi dan juga aplikasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maida. Manfaat cloud computing. Menurut Ahmad Syaihu yang dikutip dari Forbes 2010, yang pertama, fleksibilitas, dan yang kedua, skalabilitas, dan yang ketiga, penanaman modal, yang keempat, portabilitas. Menurut Spinola tahun 2009, delivery of service atau penyampaian layanan, dan yang ketiga reduction of cost, pengurangan biaya, dan yang ketiga IT development transformation atau transformasi departemen teknologi informasi. Kelebihan cloud computing. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan data
Sistem cloud pada cloud provider biasanya dibuat dengan desain high availability. Artinya, suatu sistem tersebut berada pada pihak suatu pusat data yang menjamin ketersediaan listriknya, pendingin ruangan, dan lain-lain yang menjamin fasilitas pendukung bekerja maksimal selama 24 jam dalam sehari. Dan yang kedua, meningkatkan ROI dan cash flow. Dengan cloud, perusahaan hanya perlu membayar sewa sesuai pemakaian. Bagi perusahaan, model seperti ini cukup menguntungkan karena akan memperbesar ROI, return on investment, dan melancarkan cash flow. Dan yang ketiga, monitoring dan manajemen server. Proses monitoring dan manajemen server akan jauh lebih mudah karena semua terkoneksi dengan web portal pelanggan. Cukup melihat dashboard untuk mengetahui status global server. Dan yang keempat, fleksibilitas. Dengan cloud, kita tidak perlu melakukan proses pengadaan yang memakan banyak waktu. Cukup dengan melakukan self-provisioning, dalam hitungan menit, kapasitas yang kita butuhkan telah siap digunakan. Efisiensi biaya. Yang kelima, penggunaan cloud computing akan mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional komputer, terutama untuk hardware. Dan yang keenam, kemudahan akses. Untuk mengaksesnya, kita tidak memerlukan komputer yang sama, karena data yang kita butuhkan dapat diakses dimanapun melalui server. Kelemahan cloud computing. Yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Jadi, ketika di tempat yang tidak ada akses internet, kita tidak dapat mengakses cloud computing. Dan, jika tiba-tiba jalur internet menuju provider sedang bermasalah, maka secara otomatis akses ke cloud computing akan terputus juga. Dan yang kedua, vendor standarisasi harus aman. Dengan memanfaatkan sistem cloud computing, maka berarti kita harus mempercayakan keamanan data pada cloud provider. Untuk itu, harus mencari partner cloud computing yang sudah memiliki sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Konsep penerapan perpustakaan berbasis cloud computing. Yang pertama, OCLSys WebScale. Vendor pertama yang menjadi contoh dalam diterapkannya cloud computing di perpustakaan. Yang ditawarkan dalam aplikasi ini meliputi sirkulasi, print, pengadaan koleksi elektronik, dan cataloging serta lisensi koleksi perpustakaan. Aplikasi ini juga menjanjikan privasi, keamanan, skalabilitas, dan teknis dukungan. Dan yang kedua, Eclipse Cloud. Pendiri pertama software perpustakaan di Amerika. Awalnya, perpustakaan hanya menyediakan layanan seputar perpustakaan dan hosting tidak berbasis cloud computing. Kemudian, setelah dikembangkan, merubah sistem layanan manajemen sumber daya tradisional menjadi berbasis online. Dan yang ketiga, OSS Labs. Asalnya dari India, menggunakan Amazon Elastic Computing untuk mendukung platformnya, serta Amazon memiliki kemampuan daya tahan tinggi dalam data. Keamanan informasi yang standarnya sudah ISO, skalabilitas dan fleksibilitas yang memungkinkan adanya penghematan biaya di perpustakaan dan membantu membebaskan perpustakaan dari rasa khawatir tentang adanya pembaruan perangkat lunak dalam pemeliharaannya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang mengganjal di hati teman-teman, dapat ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.